Halo pemirsa, kita kembali bersama dalam NTV Prime Dialog di bagian yang kedua. Saya Doni De Kaiser. Uang kuliah tunggal atau UKT yang melambung di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah diprotes keras oleh mahasiswa. Menurut mahasiswa sekarang, Unsut bukan lagi kampus murah dan kampus rakyat, tapi kampus mahal. Apa yang terjadi di Unsut ini? Sekali lagi membuka kotak Pandora tentang komersialisasi di perguruan tinggi. Belakangan, akses orang miskin untuk menguliahkan anaknya ke perguruan tinggi makin kecil lantaran biaya kuliah yang kian tak terjangkau. Jangan sampai ada istilah pemirsa, orang miskin dilarang kuliah. Kita akan membahas topik kali ini. Kami sudah terhubung dengan narasumber. Yang pertama ada Ketua BEM Unsut, Maulana Ihsanul Huda, serta ada pakar pendidikan sekaligus Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan, dan juga kita sudah terhubung dengan mantan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ruli Hairul Azwar. Prof. Cecep, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Doni. Iya, Mas Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Doni. Dan juga Pak Ruli, sudah lama tidak berjumpa. Apa kabar Pak Ruli? Saya ini bukan lagi wakil ketua komisi, Pak. Saya sudah pensiun. Iya, mantan Pak. Tapi Bapak tetap berkesan. Mantan masih oke, mantan. Iya. Tapi saya tetap di mata saya Bapak berkesan. Karena ini salah satu produknya Pak Ruli yang mau kita bahas. Iya, produk rame-rame lah. Oke, sebelum ke Pak Ruli, saya mau tanya dulu ke Mas Ihsan. Ada apa dengan kampusnya Mas Ihsan ini, Mas? Cerita dong, Mas. Oke, baik, terima kasih Kang Doni. Ya, memang kita saat ini di Unsut sendiri sedang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Karena belakangan ini sedang dihebohkan oleh Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur tentang biaya pendidikan atau uang kuliah tunggal dan IP itu sendiri gitu. Di mana untuk uang kuliah tunggal rata-rata di Unsut ini naik 3 sampai 5 kali lipat. Itu adalah kenaikan yang sangat-sangat drastis. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Unsut yang memang terkenal sebagai kampusnya rakyat, kampusnya orang-orang pedesaan, kampusnya orang-orang kerakyatan, sekarang tidak seperti itu. Tidak semua orang bisa mengakses ke Unsut itu sendiri karena biaya pendidikan yang sangat tinggi seperti ini. Jadi Unsut bisa dibilang hanya untuk kalangan-kalangan menengah ke atas saja, bahkan kalangan-kalangan atas saja gitu, tidak bisa untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah ataupun rakyat-rakyat Indonesia itu sendiri. Seperti Mas itu, Ihsan sendiri ambil program studi apa di kampus? Kebetulan saya di jurusan peternakan. Peternakan S1 ya? Peternakan, Fakultas Peternakan, betul. Oke, semester berapa sekarang, Mas? Saya sekarang di semester akhir, berada di semester 8. Oke, tadi Mas Ihsan mengatakan kenaikannya 3 sampai 5 kali lipat ya. Itu kalau di prodi Anda sendiri sekarang UKT-nya berapa dibandingkan mungkin 3 tahun lalu sampai kenaikannya 5 kali lipat itu berapa tuh, Mas? Oke, di Fakultas Peternakan sendiri di Unsut, khususnya jurusan S1 Peternakan itu sangat terkenal bahwa kampus kami adalah kampus sangat murah. Di mana uang kuliah tunggal tertingginya di tahun 2023 terakhir yaitu sebesar 2.500.000. Dan sekarang dengan peraturan rektor terbaru nomor 6 tahun 2024 ini benar-benar melambung tinggi. Kita sampai kepada angka 14 juta rupiah untuk di jurusan S1 Peternakan itu sendiri. Bisa dibilang naik lebih dari 5 kali lipat, seperti itu. Wow. Bang Doni. Ini itu signifikan. Sangat-sangat mengejutkan. Iya. Oh, mungkin maksudnya karena sekarang mahasiswanya udah banyak yang ekonominya lebih mapan kali, Mas. Amin, sebenarnya. Tapi kalau kita biaya tentang pendidikan itu sendiri, di mana memang pendidikan ini kan berada untuk diakses oleh semua kalangan, semua golongan, tidak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Makanya di sini naiklah di mana komersialisasi pendidikan di dalam perguruan tinggi itu sendiri, di mana perguruan tinggi udah bukan lagi sebagai tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat dalam undang-undang itu sendiri, tapi pendidikan tinggi ini sendiri justru menjadi tempat di mana komersialisasi pendidikan itu berada. Seperti itu, Kang Doni. Itu saya setuju ya, dan saya juga mengikuti pemberitaan terkait dengan Mas Ihsan dan teman-teman yang lakukan di kampus.
Setelah itu bagaimana respon dari rektor atau pihak rektorat sendiri, hasil demonya, hasil menyuarakan aspirasinya, Mas? Baik, terakhir dari pihak rektorat sendiri, dari pihak Universitas Jenderal Sudirman sendiri sudah merilis bahwasanya peraturan nomor 6 tahun 2024 ini dicabut. Itu menjadi salah satu kebahagiaan untuk kita semua, tetapi ini masih menjadi catatan karena peraturan rektor terbarunya belum dikeluarkan. Peraturan penggantinya belum ada ya? Jadi ini betul untuk peraturan penggantinya. Artinya yang 14 juta tadi itu sudah dibatalkan, tapi penggantinya belum tahu nih apakah balik ke 2 juta atau malah 30 juta, begitu ya Mas? Nah, betul. Jadi kita masih mengambang apakah bisa di bawahnya atau bahkan malah di atasnya, seperti itu. Oke, sabar ya. Ini salah satu proses. Saya juga dengar statement dari wakil rektor Anda, tapi kok kesannya malah melempar ke kementerian begitu ya? Ini urusan kementerian, ini urissan Menteri Pendidikan. Betul. Karena biar lebih dalam peraturan rektor ini mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ya, yang mengatur tentang SSBOPT itu sendiri. Oke, baik. Biar lebih jelas lagi, kita sama-sama lihat tayangan liputan berikut ini. Demonstrasi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman tidak terelakkan. Mereka memprotes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang menurut mahasiswa sangat tinggi. UKT untuk program studi keperawatan kelas internasional contohnya naik menjadi 52 juta rupiah. Ini berarti melompat 5 kali lipat dibanding tahun 2023. Seperti umumnya demo mahasiswa, mereka mencibir rektorat. Ada pula pernyataan langsung seperti yang tertera di spanduk berikut. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unsud, Maulana Ihsanul Huda, geram atas kenaikan UKT di kampusnya. Menurutnya, kebijakan rektorat telah mencopot sejarah Unsud sebagai kampus rakyat. UKT Unsud melonjak naik jauh tinggi, naik bisa 3-5 kali lipat. Yang pastinya kita menganggap ini adalah suatu hal yang sangat miris. UKT sebelumnya yang mana memang mungkin tidak sampai tembus di angka 10 juta dan segala macamnya, sekarang sampai tinggi dan segala macamnya gitu. Contohnya Fakultas Peternakan sebelumnya paling tinggi 2.500.000, sekarang sudah sampai angka 14 juta. Rektorat Universitas Jenderal Sudirman menjawab protes soal UKT. Memenuhi keinginan mahasiswa bahwa peraturan rektor nomor 6 itu minta dicabut. Kita sudah melakukan itu dan melakukan rapat di hari Sabtu dengan pimpinan, dengan dekan, dengan ketua lembaga dan unit-unit terkait untuk membahas tentang UKT ini. UKT merupakan hal yang sensitif. Inilah instrumen yang selama ini memungkinkan mahasiswa dari seluruh lapisan sosial dan ekonomi punya peluang setara untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dari pihak rektorat segera merevisi dari peraturan rektor ini. Betul, jauh dari kata kampus murah. Kampus rakyat itu ya? Betul, jauh dari kata kampus rakyat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Junaidi, jurnalis NTV, melaporkan. Oke, itu tadi liputan langsung dari kampusnya Mas Ihsan. Kalau Anda baca di belakang saya, biaya kuliah ugal-ugalan. Ya, ini yang harus kita klarifikasi. Saya minta komentar dari Prof. Cecep. Prof, apa yang bisa Anda sampaikan, Prof? Ya, terima kasih Kang Doni ya. Tentu kita sebagai masyarakat akademik kita prihatin ya. Artinya kampus makin menjadi menara gading. Dan ini jangan-jangan ini bagian dari liberalisasi pendidikan selama ini. Ya. So, biaya makin mahal misalnya, makin jauh dari keterjangkauan masyarakat. Nah, saya melihat bahwa hal ihwal ini juga tidak lepas dari
sebetulnya bagaimana sih political will anggaran kita itu ya? Ya. Political will anggaran kita itu mau dibawa kemana gitu? Ya, termasuk 20% anggaran pendidikan. Nanti mungkin Kang Ruli akan lebih menjelaskan. Selama ini saya pahami 20% itu tadinya hanya untuk biaya operasional dan investasi. Ya. Tapi nyatanya kan tidak. Dan itu dikukuhkan oleh putusan MK sendiri bahwa gaji guru, gaji dosen, dan ya nomenklatur lain yang memakai nama pendidikan itu ngambil dari 20%. Akibatnya untuk biaya operasional dan investasi untuk kampus dan sekolah itu kurang Udah dari habis ya? 10%. Ya, nah ini kan berat. Memang ada kecenderungan sekarang perguruan tinggi negeri gitu ya, perguruan tinggi negeri apalagi nanti dengan status yang mau di PTNBH berbadan hukum itu ya mau tidak mau ya tanggung jawab pemerintah soal keuangan itu semakin semakin kecil nantinya tanggung jawabnya yang berat itu di perguruan tingginya. Ya. Nah, ini yang menurut saya harus dievaluasi dengan baik ya. Artinya Ini kok kesannya pemerintah lepas tanggung jawab ya Prof ya? Padahal kan urusan ini kan harusnya ada di tangan pemerintah. Betul. Jadi ini jangan sampai ya ketika perguruan tinggi menaikkan UKT, kemudian pemerintah pusat dalam ini kementerian ya tidak mengevaluasi. Mestinya kan mengevaluasi tuh. Harusnya dapat restu, dapat tanda kutip lah, dapat izin ya dari kementerian gitu bahwa oh ini layak ditaikkan, ini tidak, dan itu pun harus dilakukan dengan pola yang disebut dengan evidence based policy, kebijakan yang berbasis pada riset, ya. Kan perguruan tinggi itu, ya ironis kalau kebijakan perguruan tinggi tidak melalui riset gitu ya. Menurut Anda yang terjadi di kampus Unsud itu kecolongan nggak, Prof? Menurut saya bukan hanya Unsud ya, ya itu Unsud salah satu saja. Sebetulnya sekian banyak kampus juga terjadi kenaikan UKT itu. Ya cuma kan unsur diduga tadi oleh kawan-kawan mahasiswa ya, yang disuarakan oleh mahasiswa maksudnya, itu kan kenaikannya sangat signifikan sehingga mahasiswa beresistensi untuk menolak itu ya, untuk menolak kenaikan yang berlipat-lipat itu. Hemat saya begini, ini sudah saatnya pemerintah, Kemendikbud, juga DPR, khususnya Komisi 10 nih, nanti kawan-kawan Kang Ruli, gitu ya, untuk mengevaluasi kembali soal UKT ini. Sebab begini, coba terbuka saja sebetulnya berapa sih biaya per mahasiswa di tiap perguruan tinggi ya. Kemudian pemerintah punya tanggung jawab dan kemampuan berapa. Terus selisihnya itu dari mana? Nah, saya kira selisihnya jangan semua ditanggungkan kepada mahasiswa. Ya. Itu harus jadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi bagaimana melakukan apa yang disebut dengan income generating. Apa income generating itu? Ya perguruan tinggi harus kreatif dong. Pimpinan perguruan tinggi kreatif. Lah ini Ya, mungkin salah misalnya- satu bentuk kreativitasnya Prof dengan menaikkan UKT. Ya menurut saya itu adalah bentuk tidak kreativitas. Oke. Itu sama berkumpul di kebun binatang istilah saya itu ya. Saya catat itu. Ini menginjak-injak orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas juga ini. Tahan di situ Prof ya. Saya harus konfirmasi ke Pak Ruli. Pak Ruli, ini merupakan hasil produk yang Anda dan teman-teman bentuk di parlemen waktu itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Semangatnya sebenarnya bagus ya Pak Ruli ya, tapi kenapa kok makin ke sini kok jadi makin ke sono gitu? Pak Ruli, apa yang bisa disampaikan, Pak? Nah, itu 10 tahun yang lalu ya. Kita sudah mencoba ya, waktu itu membuat analisa evaluasi kenapa uang pendidikan 20% dari APBN, tapi kenapa biaya pendidikan masih mahal. 10 tahun yang lalu sudah kita persoalkan ya. Termasuk demo-demo universitas negeri yang badan hukum sudah terjadi waktu itu. Jadi ini kan persoalan antara kualitas atau mutu pendidikan dengan keterjangkauan, ya, keterjangkauan untuk masuk kepada pendidikan tinggi kan. Ya. Biasanya kalau pendidikan tinggi bagus, dia mahal, biasanya begitu. Nah, sekarang kita persoalkan itu waktu itu dengan mengatakan uang pendidikan 20% APBN itu tidak bisakah untuk menjadi subsidi pada prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh negara ini. Ya. Pak Cecep, Pak Profesor, tidak semua S1 menurut saya mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak ya untuk pembangunan ini ya. Ya. Yang mendesak itu harus disubsidi prodinya ya. Misalnya kedokteran contoh.
Ya, Orang setuju. kaya aja bisa masuk ke kedokteran. Nggak ada orang-orang yang nggak punya duit masuk ke kedokteran. Terlalu mahal itu, prodi kedokteran ya. Belum prodi teknis. Itu pun demikian. Prodi teknis itu, karena ada labnya, ada biaya yang dikenakan kepada mahasiswa, ditanggung oleh mahasiswa juga. Jadi saya pikir kita mencoba untuk waktu itu menggunakan instrumen 20% ini untuk apa saja. Pemerintah waktu itu mengambil inisiatif untuk uang pendidikan itu ditanggulangi oleh satu komite ya. Komite itu di bawah wakil presiden. Ya. Tapi dalam pelaksanaannya, kami Komisi 10 sudah coba mengundang Menteri Pendidikan bersama dengan Menko Kesra dan Bappenas. Memang kuncinya di Bappenas, nggak bisa waktu itu merubah lagi kebijakan ini. Karena kebutuhan anggaran untuk transfer daerah besar, kebutuhan anggaran itu harus dibagi pada kementerian-kementerian juga. Yang baru bisa kita atasi adalah bahwa biaya dinas tidak masuk ke dalam anggaran pendidikan. Itu Pak saja. Ruli, kalau itu kemudian pemerintah lepas tangan Pak Ruli, ini tidak direvisi ini undang-undangnya. Saya selesaikan dulu ya. Ini background nih. Ini semuanya background ya. Oke, Ini tapi semua background. setuju Pak, tapi ketika kemudian diserahkan kembali kepada perguruan tinggi untuk melakukan kreativitas memenuhi kebutuhan operasionalnya, akhirnya bisa liar Pak. Nah ini yang terjadi salah nanti ada satunya. solusinya. Sebentar, ini background dulu ya. Bahwa tapi yang mendapatkan anggaran pendidikan itu hanya PTN. PTS tidak kan? Betul. Apakah kita tahu bahwa setiap tahun 1 juta lulusan SMA masuk perguruan tinggi? Setiap tahun itu rata-rata 1 juta. Mereka semua mencari perguruan tinggi negeri yang bagus. Itu hanya 10-20 besar saja. Setiap perguruan tinggi menampung 1.000 sampai 2.000 orang. Andai kata 20 perguruan tinggi baru 4.000 orang yang ketampung. Sisanya kemana yang dari juta-juta itu? Ya mereka mencari. Kalau yang berduit pergi ke luar negeri. Yang nggak berduit, dia cari perguruan tinggi swasta yang bagus tapi mahal. Ya. Yang nggak punya duit lagi ya udah seadanya. Dan celakanya di Indonesia ini kompetensi belum menjadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah ijazah S1, S2 itu menjadi syarat masuk pendidikan kerja. Ya. Sehingga orang nggak peduli perguruan tinggi swasta yang jelek kayak apapun, abal-abal kayak apapun, selama dia kasih ijazah, dia akan ambil itu. Yang penting dia sekolah. Ini semua dilema kita ya. Sementara prodi-prodi mahal yang menghasilkan produktivitas tinggi untuk negara ini hanya dijangkau oleh orang-orang punya duit saja. Nah, jadi kami mengusulkan waktu itu uang pendidikan itu pakailah untuk subsidi prodi yang paling mahal dari kedokteran, kemudian prodi insinyuran, prodi umum oke lah. Iya, Tapi iya. yang prodi-prodi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu prioritas dari uang itu. Ya. Tapi tidak bisa, tidak nembus kita. Komisi 10 nggak bisa mengatur itu. Itu diatur oleh Bappenas dan Menteri Keuangan. Oke, baik, baik. Pak Ruli, kami bisa menangkap maksudnya dan saya setuju bahwa ini sebenarnya niat awalnya ini sangat baik begitu kan. Tetapi ya hal-hal yang menjadi obstacle atau kendala tadi itu yang harus kita pecahkan. Sebelum kita lanjutkan, sebelum saya ke Prof. Cecep juga, saya mau tanya dulu ke Mas Iksan ya. Sampai saat ini kira-kira teman-teman Anda di prodi yang sama apakah mengalami jumlah kenaikan mahasiswa atau makin kesini makin menurun jumlah mahasiswa barunya, Mas? Oke, kalau di Universitas Jenderal Sudirman sendiri, memang rata-rata itu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Contohnya di tahun kemarin 2023, itu jumlah penerimaan mahasiswa baru dari 3 jalur, itu menerima lebih dari 6.000 mahasiswa. Di tahun ini naik drastis menjadi 8.000-an mahasiswa yang masuk ke UNSUD, yang akan menjadi mahasiswa baru di UNSUD itu sendiri. Jadi setiap tahunnya memang untuk di UNSUD itu sendiri secara kuantitas dari mahasiswa baru itu sendiri pasti naik. Berarti kampusnya cuan gede dong ya? Wah, Mas. bisa dibilang seperti itu. Setiap tahunnya pasti naik. Kalau kampusnya cuan tiap tahun, fasilitas pendidikan, infrastruktur, itu sarana-prasarana bagaimana? Oke, untuk sarana dan prasarana itu sendiri di beberapa fakultas itu tidak merata. Tidak merata di semua fakultas. Contohnya kalau untuk fakultas peternakan, iya oke. Kita memang baru membangun gedung baru. Tapi untuk di fakultas lain, Gedung apa ini? Gedung buat perkuliahan atau gedung dekanat Gedung untuk atau perkuliahan. apa? Kuliahan, oke. Gedung untuk perkuliahan, betul. Untuk di Fakultas Biologi sendiri, itu belum ada sama sekali revitalisasi.
di sana untuk sarana prasarana pendidikan khususnya. Contohnya di ruang kuliah yang kursinya mungkin masih pakai kursi kayu, di lab laboratorium dan segala macam. Makanya muncul Kayu juga nggak apa-apa, Mas, asal kayu propaganda dari jati. mahasiswa yang menyebut. Iya, gimana, Kak? Ya, makanya di situ muncul propaganda dari mahasiswa yang menyebutkan bahwa UKT di Unsut ini elit tapi fasilitas seperti Majapahit, seperti itu. Bisa Mas, boleh aja. nggak saya duluan, Mas? Kan saya harus meninggalkan tempat ini. Oke, baik. Pak Ruli, mohon ditahan sebentar, Pak. Saya masih ada satu hal yang mau saya sampaikan ke Pak Ruli, tapi kita harus jeda sejenak, Pak, ya. Setelah saya ini, saya meninggalkan kembali ke tempat, Pak Ruli. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pak Ruli ada acara ini. Pak, satu pertanyaan dulu, Pak, ya. Waduh, saya lagi jalan nih. Gak apa-apa. Oke, Siap, silakan, siap. silakan. Siap, Pak, Silakan, siap. silakan. Silakan. Saya berhenti lagi. Oke, Pak. Oh, hilang. Silakan. Oke. Ya. Kok hilang ya? Bentar. Aman, Pak, aman, Pak. Oke, Pak. Tunggu Oh, hilang, sebentar, hilang. Pak, ya. Saya Kita hilang. lagi break. Iya, iya, iya. Pak Ruli bisa bertahan berapa menit lagi, Pak, nih sama kita? Enggak, saya mau pindah tempat dulu. Oh, oke. Boleh, Pak. Silakan yang lain dulu deh. Saya pindah tempat dulu deh. Cari tempat Ya. yang nyaman Saya dulu, butuh Pak. waktu 5 menit ke jalan. Saya butuh Boleh. waktu 5 menit. Saya janji sama orang, Mas. Siap, siap, Pak. Yang penting Bapak jangan nyasar aja, Pak, nanti ke tempat temu orang. Ya, saya jalan dulu. Pak Doni bisa aja. Itu, Prof, kampusnya Kang Iksan itu kampus kaya itu berarti, ya kan? Karena Ya, kan tapi waktu... tanya juga apakah itu berimbas kesejahteraan dosen? Enggak, kan? Nah, itu harus kita tanya. Karena kalau jumlah penerimaan mahasiswa baru, ya itu kan terima kasih pemirsa masih tetap bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah berdiskusi tentang biaya kuliah ugal-ugalan. Sebagai bagian dari tenaga pendidik, saya juga merasa prihatin atas kondisi ini. Tapi yang kedua, sebagai orang tua juga yang punya putra dan putri harus bayar uang kuliah, uang sekolah. 2 kali kayaknya ini masalah buat orang tua ini. Prof Cecep, seharusnya ya ceritanya Mas Iksan tadi itu kan kemudian bisa tercermin bahwa kampus Unsut itu adalah kampus yang paling sejahtera. Ya, kan lumayan tuh cuannya gede banget. Tapi indikator sejahtera kampus itu bagus atau tidak itu kira-kira secara sederhana bagaimana menakarnya, Prof? Ya, sekali lagi saya katakan prihatin ya. Walaupun uang kuliah tunggalnya misalnya sudah besar, tapi itu berimbas nggak pada kualitas pendidikan, pada kualitas sarana pendidikan, pada besaran kesejahteraan dosen pada umumnya, ya. Dan kembali lagi nggak kepada pelayanan kepada mahasiswanya secara baik. Ya. Kan harusnya dihitung di situ, diukur ya. Kalau misalnya UKT-nya naik, ya, kemudian sarana prasarana juga tidak baik, ya, tidak memperbaiki diri misalnya ya dari sisi itu, terus kemana itu uang? Nah, Mungkin diinvestasikan, Prof. Kenapa? Mungkin diinvestasikan. Ya makanya tiap tahun kan ada yang disebut dengan audit ya, audit perguruan tinggi. Menurut saya kan audit ini audit terbuka, dibuka saja kepada publik. Sebetulnya
anggaran-anggaran dari UKT-UKT di perguruan tinggi itu untuk apa saja, Ya. ya, dibuka ke publik dan apalagi kan ini perguruan tinggi negeri gitu ya, dan itu dana publik. Saya kira apalagi dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, sebetulnya mahasiswa bisa bikin surat kepada rektornya masing-masing. Ya. Kami ingin tahu anggaran UKT itu tahun sekian mau dipakai apa saja. Ya. Ya. Betul. Nah, kalau tidak dipenuhi, ya itu ada mekanisme ke Komisi Informasi, Ya. ya, gitu ya. Nah, saya kira harus terbuka karena itu dana publik, ya. Betul. Tapi dari terbukanya itu sendiri sesungguhnya bahwa perguruan tinggi itu ya tidak boleh ugal-ugalan dan tidak boleh sesuka hati menaikkan UKT, ya. Iya, itu Tentu kan juga harus salah satu bentuk ini ya Prof ya, membatasi atau menutup akses ya bagi masyarakat. Sementara kan pendidikan itu kan aksesnya harus diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat ya Prof ya. Betul, betul. Karena pendidikan itu kan ranah publik, ya. Itu netizen. Para pendiri negeri ini Ini baru menyatakan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Artinya pemerintah itu kan ranah publik, ya, domain publik. Tidak boleh kemudian dipindahkan menjadi liberalisasi atau swastanisasi, ya. Dalam pengertian pendidikan menjadi mahal, kemudian susah diakses, ya. Kita berharap kalau pemerintah mampu, harusnya pendidikan itu dari dasar sampai tinggi itu gratis. Ya, subsidi pemerintah semua Pak ya. Ya, tetapi kalau pemerintah belum mampu, prioritas. Nah, ya, dengan kategorisasi bahwa mereka dari kaum-kaum marginal itu harus dijadikan bagian yang dilindungi, dibantu gitu ya. Jangan kemudian mereka tidak bisa berakses pendidikan. Betul. Dan tadi kata Pak Ruli, saya setuju ya Prof ya, ketika dalam sebuah perguruan tinggi kita melihat juga misalnya daerah di mana kampus itu berada. Ada program-program studi khusus yang memang spesifik, ya kan, yang bisa dikembangkan untuk membantu mengembangkan daerah tersebut. Itu menurut saya harus disubsidi, Prof. Ya, itu yang disebut dengan program afirmasi. Ya. Ya. Nah, program afirmasi agar tadi ya masyarakat sekitar kampus gitu ya juga bisa kuliah di situ dengan program afirmasi, ya. Jadi ada program misalnya kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah berbagai kabupaten kota, provinsi, ya, untuk anak-anak yang kurang mampu tetapi berkeinginan untuk kuliah, punya prestasi. Ya, bisa biaya APBN, bisa APBD. Dan itu harusnya disupport ya tiap tahun, karena apa? Angka di tingkat nasional anak-anak SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi ya itu masih pada angka menurut saya 30%-an. Ya. Artinya 70%-an kurang lebih lah ya, 60-70%-an itu kan tidak kuliah. Kemana itu persoalannya? Iya, iya. Baik. Setiap tahun begitu. Dan yang kuliah pun tadi saya katakan, jangan-jangan sebetulnya kalau pemerintah bisa mengcover kelompok marginal ini, bisa menaikkan angka partisipasi SMA ke perguruan tinggi, ya. Angka partisipasi kasarnya tidak hanya 30%-an, tapi mungkin bisa 40, 50, bahkan lebih. Ya. Jadi didorong itu. Makanya sekarang harus dibuka sih politik anggaran kita itu mau dibawa kemana pendidikan ini, ya. Ya. Baik, setuju, Jangan Prof. sampai berburu di kebun binatang, istilah saya gitu. Ya. Baik, saya kembali ke Mas Iksan. Saya mau tanya, Mas Iksan, ini memang sebenarnya pertanyaan ini harusnya saya tanyakan ke rektor Anda. Tapi pasti sebagai ketua BEM Anda harusnya tahu dong, status kampus Anda sekarang ini apa Mas? BLU atau sudah PTNBH? Oke, status kampus kita saat ini memang masih BLU, Mas. Kang Denny, karena memang sebenarnya sudah 2 tahun ini Unsur sendiri mengupayakan untuk Unsur sendiri menjadi PTNBH. Sekarang memang kampusnya masih BLU. Jadi sejauh ini ya masih mengusahakan untuk menjadi PTNBH itu sendiri. Oh, jadi ngebet banget ya pengen jadi PTNBH ya? Terlihatnya seperti itu. Sangat ngebet sampai UKT harus melambung tinggi. Oke, Mas, saya mau tanya. Oke lah, UKT yang tadinya di prodi Anda 2 juta tahun 2013, sekarang 14 juta. Wow. Itu ada nggak misalnya dukungan lain dari kampus karena meningkatnya UKT secara signifikan 3-5 kali lipat kata Anda. Tapi mungkin mahasiswa mendapatkan pelayanan fasilitas lain. Contoh, buku mungkin ya kan dari kampus tiap semester dapat gratis. Atau pembebasan uang praktikum. Atau ya mungkin Anda setiap semester mendapatkan fasilitas khusus
atau akses kepada misalnya perpustakaan nasional atau apa? Ada nggak kayak gitu, Mas? Oke, kalau di fakultas saya sendiri ya, khususnya memang tidak ada yang spesial dalam hal fasilitas. Kita sama seperti biasanya perkuliahan di kelas, perkuliahan praktikum dan segala macam. Nah, cuman mungkin memang di beberapa universitas ataupun di fakultas di Unsur sendiri itu masih ada yang memberlakukan pembiayaan praktikum dalam arti kata untuk membeli alat-alatnya, membeli bahan-bahan praktikumnya dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah di Fakultas Peternakan itu sendiri itu tidak ada, paling hanya beberapa laboratorium saja yang memang tidak bisa mensubsidi hal tersebut. Seperti itu, Bang. Oke, kalau UKT di fakultas lain, Mas Iksan, ada nggak yang kenaikannya jor-joran, ugal-ugalan seperti peternakan? Tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa yang paling drastis, paling mencorot publik adalah di jurusan keperawatan internasional, di mana sebelumnya itu hanya sampai di angka 10 juta, sekarang sudah naik menjadi 52.500.000 per semesternya. Itu menjadi suatu angka yang sangat-sangat tinggi ketika kita coba membandingkan dengan UMR di Banyumas itu sendiri, yang hanya 2 juta lebih sedikit. Jadi itu sangat tidak masuk akal. Balik lagi, ini bukan kampus rakyat, Unsur ini bukan kampusnya untuk teman-teman Banyumas ataupun Barlingmas Cakep itu sendiri. Tahu nggak kenapa sampai naiknya sampai 52 juta sekian? Itu alasan dari rektornya sendiri, alasan dari pihak-pihak itu sendiri, karena memang peraturan Permendikbudristek itu yang nomor 2, yang mana sudah diatur oleh SSBOPT. Alasannya sih seperti itu, karena memang kan di sana diatur standarisasinya untuk kelas internasional berapa, untuk kelas yang mana memang menggunakan lab berapa, untuk ini intinya standarisasinya itu sudah diatur di sana. Iya, Mas. Jadi karena ada kata internasional di belakangnya, makanya 52 juta. Kalau kata di belakangnya cuma Banyumas, ya 10 juta, Mas. Itu logika sederhana kan? Maksudnya mungkin dari kata internasional itu kualitas kurikulumnya internasional, fasilitas praktikumnya itu labnya internasional, akses magang atau kerja keluar itu mungkin bisa dimengerti nggak, Mas Iksan? Dipahami kayak gitu? Tapi yang dirasakan, yang dirasakan oleh mahasiswa keperawatan internasional itu sendiri, mereka merasakan bahwasanya tidak jauh berbeda, bahkan bisa dibilang sama fasilitas antara kelas internasional dengan kelas reguler itu sendiri. Laboratoriumnya sama, kelasnya sama, dan segala macamnya sama. Sama aja, cuma kata internasionalnya yang beda ya. Oke, tahan dulu di situ, Mas Iksan. Saya kembali ke Pak Ruli. Pak Ruli, ini sudah kompleks sekali permasalahannya dan pemerintah tidak boleh lepas tangan atau kemudian melemparkan itu kepada internal perguruan tinggi. Ya, menurut Pak Ruli, benang kusut ini harus kita mulai selesaikan, kita urai dari mana dulu, Pak Ruli? Pertama, anggaran pendidikannya itu dioptimalkan dulu penggunaannya ya. Saya dengar sudah ada perubahan bahwa insentif untuk profesional guru sudah dicabut itu. Kemana uangnya? Ya, sedangkan itu dulu yang menyerap banyak sekali uang sehingga nggak ada sisanya lagi. Ya. Karena itu jumlahnya 1 kali gaji itu. Nah, saya pikir subsidi terhadap prodi-prodi penting tidak hanya untuk perguruan tinggi negeri, juga swasta. Asal mutu sekolahnya bisa dipertanggungjawabkan, itu harus dipertimbangkan untuk dihitung. Ya. Yang kedua, diberikan batasan lah, maksimal dan harga ceiling atas berapa yang boleh untuk dikenakan kepada calon mahasiswa ya. Untuk supaya memberikan keadilan lah, bahwa tidak hanya orang yang punya duit saja yang bisa masuk. Yang ketiga, saya berpikir bahwa undang-undang mengenai PKT ya? UKT, Pak. Saya belum baca. Saya belum baca ya. Oke. Sejauh mana polisinya dia mengatakan bahwa setiap perguruan tinggi boleh menarik uang dari calonnya itu pakai batasan atau tidak, saya nggak tahu itu. Sebaiknya pakai batasan, sehingga kekurangan ada plafonnya Pak ya, ada batasan maksimalnya berapa persen begitu? Ada plafonnya. Oke. Sehingga si pengelola pendidikan, apakah itu yayasan, apakah itu pemerintah, bisa menetapkan kalau memang dia membuat harga yang mahal,
berpikir 2 kali dia, jangan seenaknya. Tapi dia juga tidak boleh alasannya dengan murah, jadi kualitasnya jelek juga nggak boleh, ya. Kualitas pendidikan itu kita harus jaga. Untuk itu mengurangi aja lah, dia kurangi aja lah jumlah prodinya agar dia fokus. Setiap sekolah itu fokus pada prodi-prodi tertentu yang membuat spesialisasi daripada sekolah itu. Ya. Bisa juga begitu, Pak. Pak Ruli, ini kan anggaran pendidikan wajib 20% itu kan lebih banyak diserap untuk operasional. Itu wajib. Undang-undang dasar itu yang menentukan. Betul Pak, tapi kan akhirnya dalam realisasinya, pelaksanaannya lebih banyak hanya untuk bayar gaji, ya kan, operasional. Nah, sisanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ya, improvisasi, itu sudah habis Pak, udah kurang. Maaf, itu yang saya katakan tadi, Mas. Coba setiap tahun APBN kita 4.000 triliun sekarang ya. Kalau 4.000 triliun 20%-nya berapa coba? 80 triliun. 80 triliun coba. 800 Itu bisa Pak. diatur. 800 triliun Pak. 800 triliun malah. Itu bisa diatur untuk sebagian untuk mengisi subsidi daripada prodi-prodi yang penting yang dibutuhkan untuk pembangunan negara ini. Jangan habis semuanya untuk mensubsidi yang tidak perlu. Ntar makin habis lagi dong itu, Pak. Makin habis lagi kalau sudah ada untuk anggaran makan siang dong Pak. Ya jadi bisa dibagi lah ya. Makan siang berapa? Ini dari 800 T makan siang paling berapa T sih? Iya, Bisa per diatur tahunnya lah. 400 Pak, 400 T loh Pak. Ya nggak dari ambil dari pendidikan semua dong. Dia bisa Iya. ambil dari yang lain juga. Kalau Jangan dinaikin dihabiskan dari Pak, pendidikan. anggaran wajib pendidikan dinaikin jadi 25% misalnya. Membebani APBN nggak Pak? Ya, itu 20%-nya udah besar menurut saya. Dan cukup. Saya pernah exercise sih. Ya, cuman karena habis untuk tunjangan profesional Ya. dan itu habis untuk juga transfer daerah. Ya. Karena APBN ini digunakan juga untuk DAK. DAK daerah ya. Dan alokasi DAK itu khusus gede ya. loh. Iya. Ya mengisi anggaran untuk pembangunan. Bappenas membutuhkan itu. Nah itu semuanya jangan diganggu lah. Pendidikan ya untuk pendidikan aja. Ya, cuma Pak Ruli jangan lupa kan soal tunjangan, soal insentif bagi tenaga pengajar, dosen dan sebagainya itu juga penting karena itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus kan Pak. Betul. Iya. Tenaga pengajar itu penting. Cuman Iya. sekarang dalam pengawasan itu semuanya dipukul rata sehingga yang betul-betul mendidik dengan baik tidak nggak ada bedanya Pak. Kadang-kadang pakai joki lagi. Iya. Dia ngajar pakai joki lagi. Iya, tapi Jadi dulu dianya juga sendirinya di waktu proyek. belum ada tunjangan Pak Ruli, banyak dosen itu datang ke kampus bukan cuma ngajar, jualan juga, nyambi. Nah, makanya dengan adanya tunjangan ini kita harapkan dosen fokus mengajar. Pak Ruli, saya ajak Anda untuk Teorinya melihat begitu Pak, teorinya Pak. Prakteknya ya tetap berjalan, uang dapat, berjalan tetap kayak gitu. Iya, iya. Ini susah pengawasannya Pak. Oke. Ya, pengawasan terhadap penggunaan tunjangan itu. Ya, Nggak baik. efektif lah maksud saya. Ya, nanti soal ini saya minta komentar Prof. Cecep ya. Tapi saya ajak Anda semua kita lihat statement dari Dirjen Dikti berikut ini terkait dengan UKT yang kita diskusikan. Mohon cek out dulu ya, karena saya ada tamu. Oh, Saya baik, harus- baik. Pak Ruli, terima kasih sudah Ya. bersama kami Pak Ruli. Sama-sama. Terima Ya. kasih semua pemirsa. Baik, selamat malam Pak Ruli. Malam. Baik, ya kita simak sama-sama ini statement dari Dirjen Dikti Pendidikan Tinggi Abdul Haris. Prinsip UKT ini adalah berkeadilan. Keadilan ini sebenarnya adalah upaya untuk menemukan nilai keseimbangan. Penentuan UKT didasarkan pada willingness to pay. Nah ingat ya, willingness to pay atau disesuaikan dengan kemampuannya berapa. Termasuk operasional perguruan tinggi. Oke. Ada lagi statement berikutnya. Masih dari Dirjen Dikti, secara prinsip Permendikbudristek tahun 2024 tidak bertujuan menaikkan UKT loh. Justru peraturan ini mengatur soal standar satuan biaya operasional perguruan tinggi. Oke, wah ini Prof kok kesannya pada lempar-lempar semua nih. Ya, wareknya Mas Ihsan tadi bilang itu urusannya menteri, menterinya statement gimana, dirjennya ngomong apa. Waduh, semua sudah jadi politisi. Prof Cet, saya komentar Anda, Prof. Ya, komentar saya bahwa kalau memang begitu buktikan, itu aja sih. Ya, kalau kan begitu buktikan artinya UKT harus berkeadilan, berkejangkauan gitu ya. Ya. Dan tidak keberatan. Tinggal dibuktikan aja. Apa buktinya? Ya tidak cukup dengan aturan, tapi penegakan aturan jauh lebih penting. Ya. Dan Prof, Ya, salah satu cara rektor
ya panggil rektor-rektor yang menaikkan UKT ugal-ugalan itu, panggil oleh Dikti, oleh pemerintah. Ya, Tuh, benar nggak? Ini kan ada aturan nih, saudara. Bagaimana ini? Gitu. ya, Ya kemudian kalau masih ugal-ugalan, batalkan tuh peraturannya oleh pemerintah. Gitu caranya. ya. Jadi tidak cuma ini ada aturannya, ini kami sudah ngatur. Gimana implementasinya? Gitu loh. Ya, Prof, Gitu, ya. tadi kan ada kata berkeadilan ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi itu kan tiap daerah kan beda-beda ya, Prof ya. Artinya berkeadilan itu kan Ya. misalnya kalau di Unsut itu UKT-nya 52 juta, ya mungkin di mana di Kota Sabang ya kan, di Aceh atau di Makassar itu berbeda-beda. Itu mungkin berkeadilannya di situ. Jadi tetap melihat kondisi daerah masing-masing. Bagaimana itu, Prof? Ya memang kan UKT itu per golongan ya. Artinya tidak di apa tidak flat, tiap orang beda-beda. Tetapi harus diingat bahwa ya nilai keadilan itu juga harus ditegakkan dalam pengertian kan orang tua itu mungkin tahun ini misalnya dia di swasta ya bisa mampu sekian, Ya, kan tahun depan belum tentu misalnya ya. Nah itu seharusnya UKT itu bukan hanya soal naik dan turun, tapi mempertimbangkan kemampuan tiap mahasiswa, ya Hmm. orang tua mahasiswa. Jadi di aturan itu sebenarnya pemerintah sudah menegaskan perlu ya peninjauan tiap UKT. Tapi kan selama ini tanya aja kepada saudara Ihsan ya, ya bahwa UKT itu biasanya flat dari awal sampai akhir begitu aja kan San ya. ya. Nah kan harusnya itu fluktuatif kalau orang tuanya misalnya tadinya golongannya rendah terus satu saat dia punya keuntungan lebih ya dan seterusnya ya harusnya UKT-nya disesuaikan dan Ya. sebaliknya jika orang tuanya misalnya tadinya di kelompok menengah ke atas, kemudian turun dengan situasi tertentu, harusnya UKT-nya juga turun. Oke. Itu yang benar. Ya, Tapi realitanya jarang sekali perguruan tinggi yang melakukan ini gitu ya. Jarang gitu. Kan padahal aturannya sudah ada. Makanya saya katakan, kalau tadi Pak Didi jangan bicara begitu, tinggal sekarang bagaimana implementasinya. ya. Ya kita menunggu ketegasan pemerintah, bagaimana implementasi dari kebijakan Ya, itu. dan yang penting pengawasannya kan. Ya, kalau pengawasannya Betul. juga longgar ya jebol lagi. Nah itu Iya. saya tertarik tadi kata Prof Cecep ya. Mas Iksan sebelum kita rehat sejenak ya. Masih ada nggak sih yang namanya form untuk diisi orang tua calon mahasiswa itu ditulis sumbangan ya. Mau nyumbang berapa ke kampus. Dulu ada itu misalnya dikasih kategori sumbangan A misalnya 1 sampai 5 juta, B 5 sampai 10 juta. Nah, itu kadang memengaruhi diterima apa enggak loh. Di tempat Anda seperti apa? Oke, untuk di Unsur sendiri, setahu saya memang tidak ada Nggak ada. untuk hal-hal tersebut. Seikhlasnya Ya, begitu untuk ya? bantuan-bantuan seperti itu. Betul. Bantuan-bantuan itu tidak ada sejauh ini. Itu biasanya dari teman-teman mahasiswa, khususnya BEM Unsur itu sendiri yang menginisiasi. Khususnya mungkin dari teman-teman mahasiswa itu sendiri, antar mahasiswa untuk bisa membantu satu sama lain. Ataupun alumni, keluarga besar Jenderal Sudirman itu sendiri yang mau membantu adik-adiknya yang masih kuliah. Seperti itu Kang Denny. Oke. Anda bicara bersuara keras kayak gini tidak ada intimidasi dari kampus kan? Aman. Aman bener. Tapi kuliahnya Mari lancar kita habis nggak? menduduki IPK-nya rektorat, jadi insya Allah aman. oke. Kuliah lancar kan? Nggak pernah bolos? IPK bagus? Aman. Nah, itu yang paling penting. Karena jangan sampai saya juga aktivis, Mas, dulu ya. Jangan sampai kita sibuk jadi aktivis, tapi kuliah kita Jadi, juga keteteran, kedodoran. Itu nggak Doni, konsekuen. Itu Ya. terbalik harusnya, taikan IPK, turunkan UKT. setuju Prof. Oke, baik. Prof Cecep, Pak Iksan, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kang Doni, saya tuh lagi ada acara, izin ya. Oh, Prof, kalau gitu sebentar Prof, sebelum break 1 menit Prof ya. Ya ini Ya. sulit sekali nanti ketemu Prof Cecep lagi nih. Prof, kira-kira formulasi apa yang perlu, ini actionnya nih. Ya ini kan Ya. kondisi darurat lah gitu kan. Kalau nunggu pemerintah, ya jalankan saja, awasi. Kayaknya susah Prof. Ya nanti tunggu Oktober lah baru kita diskusikan lagi. Dalam kondisi sekarang ini harus ada inisiasi dari kalangan pemangku kepentingan pendidikan. Langkah tepat, utama dan mendesak menurut Anda apa sekarang? Yang paling mungkin ya kalau pemerintah dalam ini belum bisa melakukan pengawasan yang ketat, DPR bicara, Komisi Oke. 10, panggil rektor-rektornya. Gitu ya, ini ada pengaduan dari mahasiswa nih soal UKT. Gimana sih?
Ya, manggil juga menterinya di situ, diselesaikan DPR di Komisi 10. Itu langkah konkret. Media semua juga ya turut mengawasi gitu. Dan mahasiswa harus jadi pihak yang diuntungkan dengan kebijakan ini. Jangan sampai dirugi. Oke. Demi masa depan bangsa ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, baik. Baik, Prof. Cecep, terima kasih sudah bersama Kang kami. Doni, terima Sampai kasih. ketemu lagi, Bung Prof. Iksan, kapan-kapan saya ke Unsut ya. Banyak kawan saya. di sana. Ya, Prof. Tuh, Mas Iksan dapat dukungan dari Prof. Cecep ya. Oke. Ya, maju Baik. terus. Terima pantang kasih, mundur. Prof. Ya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.